Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dalam pembelajaran fikih kelas 7. Semoga masih tetap semangat ya. Adapun materi pokok yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini tentang mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas dalam pembelajaran tentang sholat berjamaah. Yang pertama azan, yang kedua iqamah, yang ketiga tata cara sholat berjamaah, dan yang keempat nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Pengertian azan. Azan adalah panggilan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Azan hukumnya sunnah. Azan juga dikumandangkan ketika ada angin kencang, bayi lahir, dan ketika jenazah hendak dimakamkan. Sahabat Nabi yang dikenal di dunia Islam hingga sekarang sebagai orang yang menggegas mengumandangkan azan dan iqamah. Adab atau tata krama muazzin. Adab atau tata krama bagi orang yang azan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, menengok ke kanan pada waktu membaca hayya 'alas shalah dan menengok ke kiri pada waktu membaca hayya 'alal falah ke telinga. Yang kelima, dengan suara keras dan nyaring. 6. Dilakukan dengan berdiri. 7. Ketika sedang mengumandangkan azan tidak boleh berbicara. Dan yang terakhir, berdoa setelah azan. Keutamaan orang yang azan. Yang pertama, berpenampilan paling indah di hari kiamat. Dalam hadis Nabi SAW dituliskan bahwa muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksud berleher panjang adalah berpenampilan indah. Kemudian keutamaan yang kedua, diampuni dosanya bagi muadzin sepanjang suara dan ucapannya dibenarkan oleh pendengar. Akan memperoleh pahala sebanyak orang yang ikut sholat berjamaah bersamanya. B. Iqamah. Iqamah dikumandangkan sebagai tanda sholat segera dilaksanakan. Sebagaimana azan, iqamah juga dibaca ketika ada angin kencang, ada bayi lahir, dan ketika jenazah akan dimakamkan. Ketika bayi lahir, hendaklah dikumandangkan azan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya. Syarat azan dan iqamah yaitu tertib atau berturut-turut masuk waktu sholat. Muazzin harus beragama Islam, laki-laki, amanah, berakal, baligh, adil, tidak fasik, tertib, dan berturut-turut melafalkan azan dan iqamah dengan bahasa Arab. C. Tata cara sholat berjamaah. 1. Pengertian sholat jamaah. Secara bahasa, dari kata jamaah yang berarti kumpul. Secara istilah, sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan cara yang telah ditentukan. Dasar atau dalil sholat berjamaah telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 43. Sholat berjamaah boleh di rumah, masjid, musola, kantor. Namun jika dilaksanakan di masjid atau musola lebih baik dari yang lainnya, sebab dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim. Syarat-syarat menjadi imam. A. Imam harus berdiri sedikit lebih ke depan dari makmumnya. B. Tidak mengikuti gerakan makmum. C. Tidak meluruskan shaf makmum. D. Imam memperhatikan keadaan makmum. E. Imam harus laki-laki. F. Perempuan yang menjadi imam hanya boleh menjadi imam bagi makmum perempuan. Dan yang G. Orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum hendaklah berniat mengikuti imam. 2. Makmum harus mengikuti imam dalam segala gerak dan tidak boleh mendahului imam. 3.
3. Makmum harus mengetahui gerak-geri imam baik secara langsung maupun perantara. 4. Makmum harus berada dalam satu bangunan atau tempat imam berada. Orang yang bermakmum dalam rumahnya walaupun bersebelahan dengan masjid atau tempat sholat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Susunan shaf sholat berjamaah. Jika makmum hanya seorang, maka hendaklah ia berdiri di sebelah kanan agak ke belakang sedikit. Jika makmumnya 2 orang, maka makmum langsung berbaris di sebelah kanan dan kiri imam, agak ke belakang sedikit. Jika jamaah terdiri dari beberapa shaf laki-laki dan perempuan, maka shafnya sebagai berikut. 1. Shaf laki-laki dewasa di depan di belakang imam, kemudian disusul dengan shaf laki-laki remaja dan anak-anak. Kemudian shaf makmum perempuan di belakang anak laki-laki. Makmum masbuk. Makmum masbuk ini adalah makmum yang ketinggalan sholat berjamaah dalam beberapa rakaat. Rasulullah SAW bersabda, Mu'az dan Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu datang kepada jamaah sholat, sedang imam dalam suatu keadaan, maka hendaklah berbuat seperti yang diperbuat imam. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, apabila di antara kamu datang untuk sholat sewaktu sujud, maka hendaklah kamu sujud dan jangan kamu hitung 1 rakaat. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat beserta imam, maka ia telah mendapat sholat berjamaah. Cara mengingatkan imam yang lupa. Rasulullah SAW bersabda, Sahal bin Sa'id radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merasa ada gangguan dalam sholatnya, hendaknya ia bertasbih karena sesungguhnya jika bertasbih maka akan menoleh. Sementara menepuk tangan adalah buat wanita. Cara mengganti imam. Makmum di belakang imam hendak menggantikannya. Maju 2 langkah ke samping sebagai isyarat bahwa sholatnya batal dan memberi kesempatan bagi makmum di belakang. Makmum yang menggantikan harus sebanding kemampuannya dengan imam. D. Nilai-nilai positif dalam sholat berjamaah. Dalam ajaran Islam, setiap apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita pasti akan ada dampak atau nilai positif atau kebaikan bagi yang mau melaksanakannya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti berdampak buruk bagi mereka yang melanggarnya. Berikut adalah nilai positif sholat berjamaah. Itu baik untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, untuk lingkungan masjid. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.